Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Maisara Guspita. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi rekrutmen dan seleksi. Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi sebuah organisasi, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Rekrutmen dan seleksi adalah fondasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Tujuan pembelajaran kita pertama, untuk memahami konsep rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, untuk memahami proses rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi dalam lembaga Islam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tantangan dalam rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Maka timbul pertanyaan, apa itu rekrutmen? Rekrutmen merupakan proses menemukan, menarik, dan mendorong pelamar yang berkualitas untuk posisi yang sudah tersedia. Tujuan dari rekrutmen itu ada 3. Pertama, mendapatkan calon sumber daya manusia sesuai kualifikasi. Yang kedua, memastikan jumlah pelamar yang cukup. Yang ketiga, membangun citra positif organisasi. Jadi ada 3 tujuan dari rekrutmen. Dalam rekrutmen itu memiliki beberapa tahap-tahap yang harus kita ikuti. Pertama, ada tahap perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada tahap penarikan pelamar. Yang ketiga, ada tahap penyaringan awal atau screening. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini itu disesuaikan dengan analisis kebutuhan. Kemudian disesuaikan dengan analisis jabatan. Maksudnya adalah analisis kebutuhan ini adalah disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang dicari dari sumber daya yang ingin direkrut oleh organisasi tadi. Sementara analisis jabatan disesuaikan dengan spesifikasi kerja yang diinginkan. Kemudian penarikan pelamar itu bisa diambil dari secara internal maupun eksternal. Jadi kita bisa menarik pelamar dengan membuka lowongan kerja. Kalau secara internal itu dengan cara memberikan promosi atau mutasi, sementara kalau eksternal itu dengan cara menyebarkan iklan atau membuka bursa kerja. Sementara penyaringan awal atau screening itu adalah bagaimana cara kita memisahkan pelamar yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, khususnya syarat-syarat dasar yang memang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang ingin kita rekrut. Sumber rekrutmen itu diambil dari 2 sumber. Pertama ada sumber internal, kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal itu dan internal itu punya keuntungan dan punya juga kekurangan. Kalau rekrutmen internal, keuntungannya itu adanya motivasi karyawan, kemudian lebih murah, kemudian karyawan tersebut sudah mengenal budaya yang ada di dalam organisasi tadi. Sementara kekurangannya, organisasi akan memiliki keterbatasan pilihan karena yang ada hanya itu orangnya itu saja. Kemudian adanya potensi konflik. Sementara rekrutmen eksternal, keuntungannya pilihannya bisa luas, kemudian memiliki beberapa ide-ide baru. Sementara kekurangannya tentu saja lebih mahal dan butuh adaptasi. Seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi merupakan proses pemilihan individu terbaik dari pelamar yang memenuhi syarat. Seleksi ini kita lakukan setelah rekrutmen itu selesai. Setelah proses penarikan pelamar, tentu saja akan diadakan lagi proses seleksi pemilihan sumber daya manusia seperti apa yang paling memenuhi syarat. Tujuan seleksi pertama itu adalah untuk memilih kandidat paling sesuai dengan pekerjaan dan budaya organisasi. Yang kedua, meminimalkan risiko kesalahan penempatan.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Jadi seleksi ini lebih selektif dibandingkan rekrutmen. Dari 100 yang diterima, bisa jadi nanti yang terseleksi hanya 50 orang atau 50 sumber daya manusia. Dalam seleksi, tentu saja ada prinsip-prinsip seleksi yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga ataupun perusahaan. Ada 4 prinsip yang harus ditanamkan dan juga diimplementasikan atau diterapkan dalam sebuah penyeleksian sumber daya manusia pada sebuah organisasi. Pertama, ada prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang dilihat berdasarkan kriteria jelas yang terukur. Kemudian ada prinsip validitas sebagai alat seleksi yang mampu memprediksi kinerja dari sumber daya manusia yang akan diterima. Kemudian yang ketiga ada prinsip reliabilitas, yaitu hasil seleksi itu konsisten, tidak berubah-ubah. Yang keempat, adanya keabsahan hukum, yaitu sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Dalam seleksi tentu saja memiliki beberapa tahap, dan tahapnya ini lebih banyak dibandingkan tahap pada saat perekrutmen. Nah, di sini ada 7 tahap. Pertama ada tahap penerimaan lamaran, kedua ada tahap tes seleksi baik secara kognitif, kepribadian maupun keterampilan. Yang ketiga ada tahap wawancara, yang keempat ada tahap pemeriksaan referensi, yang kelima ada tahap pemeriksaan kesehatan, yang keenam ada tahap pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada tahap penawaran kerja. Ini biasanya sering kita temukan pada perusahaan-perusahaan besar, tapi tidak memungkiri ini bisa kita lakukan pada organisasi-organisasi yang tidak terlalu besar, karena tahap-tahap seleksi ini tentu saja sangat dibutuhkan apabila kita ingin mencari sumber daya manusia yang memang benar-benar qualified. Kemudian dalam seleksi ada beberapa jenis-jenis tes yang bisa kita terapkan. Biasanya itu ada 3 jenis tes seleksi. Pertama ada tes pengetahuan akademik. Di sini digunakan atau tujuannya itu adalah untuk mengukur pemahaman. Yang kedua ada tes praktik atau tes simulasi, yaitu untuk mengukur kemampuan langsung. Ketiga ada tes psikometrik, yaitu tes IQ, tes bakat, dan tes kepribadian. Di dalam seleksi ada tahap yang dikenal dengan wawancara. Wawancara efektif itu lebih baik kita lakukan gunanya untuk menggali informasi tambahan agar informasi yang kita butuhkan untuk dalam penyeleksian sumber daya manusia lebih akurat dan lebih valid. Di sini ada tips untuk pewawancara, yaitu pertama, siapkan pertanyaan relevan, kemudian dengarkan secara aktif, kemudian perhatikan bahasa tubuh dari yang diwawancarai, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, hindari bias, karena di negara kita bias ini seringkali terjadi. Kemudian pertanyaan kunci yang perlu kita berikan nanti untuk yang akan diwawancarai, pertama adalah pertanyaan tentang perilaku yang dikenal dengan STAR method, kemudian situasional. Nah, setelah beberapa konsep dasar dari rekrutmen dan seleksi tadi, nah di sini kita perlu juga untuk mengimplementasikannya di dalam lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa pertimbangan pada saat kita ingin melakukan rekrutmen ataupun penyeleksian sumber daya manusia pada sebuah lembaga pendidikan Islam yang harus kita perhatikan. Pertama itu adalah integritas keislaman dari sumber daya manusia yang akan kita rekrut, kemudian bagaimana pemahaman agamanya, kemudian tentu saja akhlaknya, baik atau tidaknya akhlaknya itu nanti melihatkan potensi dan nanti akan berujung kepada citra positif dari perusahaan atau organisasi yang kita pimpin.
Kemudian yang harus dipertimbangkan yaitu adalah komitmen nilai pendidikan Islam. Jadi dalam rekrutmen dan seleksi pada sebuah lembaga pendidikan Islam, hal-hal tadi perlu kita implementasikan atau kita terapkan. Mungkin ada nanti kriteria tambahan tergantung dari beberapa lembaga atau organisasi yang merekrut. Di dalam rekrutmen dan seleksi tentu saja ada tantangan atau hambatan atau juga rintangan yang biasa atau acap kali ditemui oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, di sini ada beberapa tantangan biasanya terjadi. Pertama, tantangan ketersediaan talenta yang sesuai. Kemudian, perubahan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, bias atau bias dalam proses seleksi. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi. Yang terakhir, mempertahankan kandidat terbaik. 5 hal ini bisa menjadi tantangan yang acap kali atau seringkali terjadi pada saat proses rekrutmen dan seleksi. Oke, dari materi tadi maka bisa disimpulkan yang pertama, rekrutmen dan seleksi adalah proses vital dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang kedua, proses efektif menghasilkan karya yang tepat, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi penting dalam pendekatan perencana dan sistematis. Jika kau tak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kau tak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kau tak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang kau lakukan, kau harus terus bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.